Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan channel kami Hasla Samudra Official, channel YouTube beda sejarah, beda misteri, khususnya di tempat-tempat angker dan sakral. Ya teman-teman, sekarang kami berada di Duku Siramin, ya, Desa Selatri, Duku Siramin. Di sini saya akan bedah misteri perjalanan sesepuh yang ada di Desa Siramin. Sebuah desa kecil yang bahkan tak tercantum jelas di peta, hiduplah seorang lelaki tua, penampilannya biasa saja, sarung lusuh, baju putih yang warnanya telah pudar, dan sandal jepit yang sering tertinggal di serambi masjid. Tak ada yang mengira, di balik kesederhanaannya, ia adalah seorang waliullah yang masih dirahasiakan Allah. Tak pernah mengajar di pesantren besar, tak pula memimpin majelis. Ia hanya dikenal sebagai orang biasa, karena mereka tahu satu hal, waliullah sejati seringkali disembunyikan, bukan oleh manusia, tapi oleh Allah sendiri. Dulu pada waktu daerah ini masih alas, ya teman-teman, di Duku Siramin itu ada kaitan dengan Selatri, ya. Itu masih wilayah dusun Sikanjil Demak, ya, dan Siramin adalah banyak, tapi masih ada ikatan dengan Desa Selatri. Di sini banyak orang yang belum tahu, teman-teman, ternyata di dusun Siramin itu ada sumur yang mengeluarkan cahaya, yang cahayanya menembus ke langit. Itu yang artinya adalah di dusun Siramin itu ada sosok orang tua atau sesepuh, ya, sesepuh dusun Siramin yang doanya cepat dikabulkan Gusti Allah, ya. Banyak yang belum tahu, makanya nanti teman, saya akan menjabarkan perjalanan beliau, siapa sosok beliau. Tapi mohon maaf teman, itu di atas, ya teman-teman, di jembatan itu ada orang menangis, laki-laki, ya, menangis. Benar teman-teman. Ya, mohon maaf, itu orang yang kemarin kejadian di situ, ya, orang yang kemarin kejadian di situ. Dan alhamdulillah sekarang sudah dijemput, ya, sudah dijemput, sekarang sudah kembali ke rumah beliau. Nah, dari tadi menangis, teman-teman, menangis, terdengar kayak ya, jelas apa sih bahasanya, ya, intinya dia di sini cuma gak ada yang tahu, makanya dia tuh menangis dan tadi minta tolong. Akhirnya sekarang ada orang nyebut kembali. Ya teman-teman, ternyata di sini itu ada sosok waliullah yang diketahui masyarakat yang di daerah Duku Siramin. Masa ketika tanah Jawa belum bernama, ketika jalan belum terbentuk dan suara manusia kalah oleh desir angin rimba, hiduplah seorang lelaki yang tak dikenal asal-usulnya. Orang-orang yang telah menemuinya hanya menyebutnya sang wali alam. Saat itu, bumi masih berupa hutan lebat. Pohon-pohon raksasa menjulang, akar-akar melilit tanah seperti ular purba. Malam datang lebih cepat, dan kegelapan terasa hidup. Binatang buas berkeliaran, sementara makhluk tak kasat mata menjadikan alas sebagai singgasana. Di tengah hutan itulah sang wali menetap. Ia tidak membangun rumah, hanya sebuah lapik batu untuk bersujud dan sebatang tongkat dari kayu tua. Siang malam ia berzikir, menyebut nama Allah hingga suaranya menyatu dengan desir daun dan gemuruh sungai. Makhluk halus penghuni alas awalnya murka. Mereka merasa wilayahnya diinjak. Banyak yang mencoba menakuti, suara tangisan, bayangan besar, angin berputar membawa bau tanah basah. Namun setiap kali mendekat, mereka berhenti, seakan ada pagar cahaya yang tak terlihat mata manusia.
Karena teman-teman, kisah ini sudah kurang lebih antara 625. Ia meninggalkan rumah tanpa pamit panjang. Bukan karena benci, tapi karena hatinya tak lagi muat oleh keramaian. Orang-orang mengenalnya sebagai Jaka Lampah, seorang musafir yang memilih berjalan kaki menembus desa, hutan, dan sunyi mencari sesuatu yang bahkan tak bisa ia namai jati diri. Bekalnya sederhana, sehelai kain, sebilah tongkat, dan niat yang dijaga agar tak kotor. Ia tak menetapkan tujuan. Setiap langkah adalah doa, setiap lelah adalah ujian. Di hutan tua, ia berpuasa berhari-hari. Tubuhnya lemah, tapi batinnya terjaga. Pada malam keempat, ia mendengar suara memanggil namanya dari balik gelap. Ketika ia menoleh, bayangan menyerupai dirinya sendiri berdiri di antara pepohonan. "Aku adalah dirimu yang penuh ambisi," kata bayangan itu. Jaka Lampah tak gentar. Ia menunduk dan bersikir. Bayangan itu memudar seperti kabut tersibak cahaya pagi. Dikisahkan seorang musafir dari Tuban, masih keturunan Kanjeng Sunan Bonang, tapi beliau belajar ilmu rasa, ilmu ma'rifat kepada Mbah Pusaka. Akhirnya dalam perjalanan spiritual, beliau datang ke dusun ini atau di Desa Selati, Dukuh Siramin, ya. Itu pada waktu itu akhirnya dia ditakdirkan oleh Gusti Allah berjumeneng di daerah ini. Nah, karena dalam Lampah dan zaman dulu itu kalau sudah keluar dari pesantren atau santri, beliau nggak boleh kembali lagi sampai perjalanan langkah kaki menetap di dusun tersebut atau daerah tersebut untuk menyebarkan ilmu yang beliau pelajari dari gurunya masing-masing. Zaman ketika malam terasa lebih panjang dari siang, berdirilah sebuah desa bernama Sikancil Demek. Desa itu subur, sawahnya hijau, airnya melimpah. Namun di balik kesuburan itu, tersimpan satu rahasia yang membuat setiap orang berbicara dengan suara setengah bisik. Desa itu dikuasai Ratu Sihir. Ia dikenal sebagai Ratu Santri Nyi Pelet, perempuan tua berambut panjang memutih, bermata tajam seperti bara. Ia tinggal di sebuah padepokan batu di ujung hutan, tempat kabut tak pernah benar-benar pergi. Tak ada yang tahu usianya. Ada yang bilang ia sudah hidup sejak nenek moyang desa pertama menancapkan tiang rumah. Ratu Santri Nyi Pelet tidak memerintah dengan pasukan, melainkan dengan sihir dan perjanjian gaib. Setiap panen, warga wajib mempersembahkan hasil terbaik, padi pertama, ayam hitam, dan dupa dari getah hutan. Jika dilanggar, bencana datang tanpa aba-aba, anak sakit mendadak, ternak mati serentak, atau orang tersesat lalu pulang dengan mata kosong. Iya, karena memang pada waktu itu di dusun ini masih dikuasai oleh dukun sakti, ya, santri dari Nyi Pelet, ya, dari Nyi Pelet yang menebarkan musibah, menebarkan bencana, ya, sampai petani gagal panen dan banyak penyakit yang disebarkan beliau. Jadi banyak warga yang merasa kelaparan
dan banyak yang meninggal. Makanya beliau dalam perjalanan sini menetap di dusun ini dan menetralkan jin atau siluman yang diutus oleh santri dari Nyi Pelet yang menyebabkan banyak musibah dan padi gagal panen. Pada masa ketika bulan sering tertutup kabut merah, hiduplah seorang ratu sihir yang namanya tak berani disebut sembarangan. Orang-orang hanya memanggilnya penguasa ilmu hitam yang lahir dari dendam dan tumbuh dari penderitaan manusia. Ia dahulu manusia biasa, seorang perempuan yang dikhianati, ditinggalkan, dan dipermalukan di hadapan seluruh desa. Malam ketika darah dan air matanya jatuh ke tanah, ia bersumpah pada kegelapan. Sumpah itu dijawab. Di dusun si Kancil Demek melakukan laku terlarang, mandi darah, puasa nyawa, dan memakan janji iblis. Sejak saat itu, kemanusiaannya terkunci. Matanya menghitam, rambutnya memanjang seperti bayangan, dan suaranya mampu memanggil arwah dari tanah basah. Ia kembali ke desa bukan sebagai korban, melainkan sebagai penguasa. Tanah menjadi subur karena darah. Panen melimpah karena tumbal. Warga hidup cukup, tapi setiap kebahagiaan harus dibayar. Anak-anak sering sakit tanpa sebab, orang-orang bermimpi buruk yang sama, dan setiap malam Jumat Kliwon terdengar suara tangis dari arah hutan, dikelilingi makhluk-makhluk tak bernama. Ia memerintah dengan sihir kutukan, sekali melawan, seluruh keluarga bisa lenyap dari ingatan desa, seolah tak pernah lahir. Beliau bernama Nyai Sruntang Sari. Karena pada waktu itu, santri Nyi Pelet mengutus jin atau siluman menyebar di masyarakat, tujuannya untuk membuat penyakit, musibah, dan membuat tanaman gagal panen. Beliau sangat kejam dan tidak mempunyai ulas asih pada masyarakat kecil, dan beliau bernama Nyi Suntang Sari, ya teman-teman, bernama Nyi Suntang Sari. Beliau adalah santri dari Nyi Pelet yang waktu itu berada di dusun Siram. Ketika sawah masih dijaga dengan doa dan pantangan, ada sebuah desa bernama Sumber Tuwu. Tanahnya subur, padi tumbuh tinggi, dan air mengalir tenang. Namun ketenangan itu berubah sejak para petani mulai melanggar adat lama. Awalnya hanya tanda kecil. Pagi hari, padi rebah seolah diinjak kerbau. Lumpur sawah berantakan, tapi tak ada jejak kaki manusia. Anehnya, kerbau-kerbau desa ditemukan gemetar, menunduk, seakan takut pada sesuatu. Ya teman-teman, Nyi Suntang Sari, santri dari Nyi Pelet, Sandanu, nama Mbah Sandanu. Pada masa lampau, di sebuah wilayah bernama Si Kancil Demek, tanahnya dulu terkenal subur. Apapun yang ditanam tumbuh cepat, buahnya besar, airnya melimpah. Namun semua itu berubah sejak manusia mulai serakah dan melupakan batas. Orang-orang tua menyebut penyebabnya satu nama yang jarang diucapkan, yaitu Jin Banaspati. Makhluk itu bukan jin biasa. Ia dikenal sebagai Banaspati. Jin berwujud bola api kehijauan. Permukaannya kasar seperti kulit nanas, penuh duri panas yang berdenyut. Di pusat tubuhnya ada inti hitam tempat. Ia menyimpan sari kehidupan yang dikurinya dari tanah. Konon, Banaspati lahir dari tanah yang dikeringkan paksa, dari sawah yang diperas tanpa istirahat, dari hutan yang ditebang tanpa doa, dari air yang dialirkan tanpa rasa syukur. Saat keseimbangan runtuh, jin itu terbangun. Malam pertama kemunculannya ditandai bau tanah hangus. Esok paginya, daun-daun menguning, batang rapuh, dan air sumur terasa pahit. Benih yang ditanam tak pernah tumbuh atau tumbuh sebentar lalu mati kering, seolah disedot dari dalam. Selain
jin Kerbu Putih, Santri Niprat atau Nyi Sunang Sari mengutus jin Banaspati, teman-teman ya, mengutus jin Banaspati yang tujuannya supaya tanah menjadi tandus dan tanaman pada mati, teman-teman, karena panas ya, dan petani menjadi gagal panen. Sampai petani pada ngeluh ke sesepuh atau ketua dari dusun tersebut ya, bahwa semua tanaman yang ditanamkan oleh warga itu gagal panen ya. Dan jin tersebut atau Banaspati tersebut ya juga diutus untuk menyebar penyakit, teman-teman ya. Memang teman-teman, jin Banaspati tersebut itu sangat luar biasa ya. Di badannya itu membawa api ya, dan berkeliling ke semua tanaman hingga tanaman mati. Jin Banaspati tersebut bernama Mbah Ranggana ya, teman-teman, bernama Mbah Ranggana. Zaman ketika ilmu hitam merajalela dan banyak desa hidup dalam bayang-bayang kutukan, hiduplah seorang lelaki sederhana. Beliau berasal dari Tuban, pakaiannya biasa, ucapannya pelan, dan langkahnya nyaris tak terdengar. Namun dimanapun ia singgah, sihir menjadi lemah. Ia tidak melawan sihir dengan sihir. Ia hanya membawa ketenangan yang bersumber dari kepasrahan penuh kepada Allah. Suatu hari, ia tiba di sebuah desa yang telah lama dikuasai guna-guna. Tanaman layu, anak-anak sering kerasukan, dan malam hari dipenuhi jeritan tak terlihat. Banyak dukun telah mencoba, tapi semuanya pulang dengan tubuh sakit dan batin gentar. Ketika Syekh Raga Sukma masuk desa, ia duduk di bawah pohon tua dan berzikir tanpa suara. Tidak lama, tanah di sekitarnya terasa hangat, bukan panas, tapi seperti dipeluk. Malam itu, para makhluk kiriman sihir berkumpul. Mereka tidak menampakkan wujud, namun ketakutan mereka terasa. Salah satu di antaranya berbisik dari kegelapan. "Wahai manusia, dengan apa kau datang?" "Aku datang tanpa kuasa," katanya. "Aku datang membawa nama yang meniadakan segala selainnya. Tanpa bacaan keras, tanpa rajah, tanpa ritual, ia hanya bersujud lama sekali." Dalam sujud itu, ikatan sihir mulai retak. Jimat kehilangan daya. Perjanjian gaib terlepas satu persatu, seperti simpul tali yang dibuka dengan sabar. Aku dari Tuban, nama saya Mbah Mulyo Amin atau Aki Uyut Mulyo Amin. Ya, akhirnya dalam perjalanan datanglah seorang musafir dari Tuban, masih saudara dengan Kanjeng Sunan Bonang. Beliau belajar dengan Mbah Kusangkang, dan beliau diutus untuk perjalanan, datanglah sampai ke dusun ini atau dusun Siramin yang waktu itu dikenal dengan Si Kanjil Demek. Nah, dengan datangnya beliau atau musafir yang datang ke desa ini atau dusun ini, barulah pertanian menjadi subur, makmur, dan banyak masyarakat yang gembira dengan keberhasilan beliau. Atas izin Allah, doa beliau dikabulkan dan semua masyarakat pada senang, teman-teman ya. Dan beliau bernama Mbah Mulyo Amin ya, teman-teman, bernama Mbah Mulyo Amin, atau waktu itu dikenal di daerah dusun Siramin adalah Aki Uyut Mulyo Amin. Orang waliullah yang memilih berjalan tanpa tujuan tetap. Ia tidur di serambi masjid, makan dari tangan orang-orang yang ikhlas, dan pergi sebelum subuh agar tak dikenali. Ia bukan lari dari dunia, ia hanya tak ingin dunia mengikatnya. Suatu hari, langkahnya terhenti di sebuah desa kecil di tepi sungai. Bukan karena lapar, bukan pula karena lelah. Hatinya terasa berat, seolah ada tali halus yang menahan langkahnya. Ia mengerti, bukan semua berhenti adalah pilihan manusia. Di desa itu hiduplah seorang perempuan bernama Nyi Mas Ayu Dewi Aminah. Banyak yang melamarnya, tapi tak satu pun membuat hatinya tenteram. Setiap malam ia berdoa, "Ya Allah, jika jodohku ada, pertemukanlah tanpa melukai siapapun." Malam itu, Mbah Mulyo Amin salat di masjid desa. Saat sujud terakhir,
Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, doanya bukan tentang perjalanan, melainkan tentang menetap. Keesokan harinya, tanpa saling mengenal, jalan takdir mempertemukan mereka di tepi sungai. Tak ada pandangan berlebihan, tak ada kata manis. Hanya satu rasa yang sama, tenang. Seorang sesepuh desa yang bermata tajam melihat keduanya dan tersenyum. Ia tahu, bila dua hati sama-sama berserah, langit sering turun tangan. Tanpa banyak proses duniawi, lamaran berlangsung sederhana. Mbah Mulyo Amin berkata, "Aku tak punya rumah, tak punya harta. Aku hanya punya perjalanan dan doa." Dewi Aminah menjawab lirih, "Aku tak mencari tempat berlindung. Aku mencari teman berserah." Mereka menikah tanpa pesta besar. Aneh tapi nyata, sejak itu, Mbah Mulyo Amin tak lagi ingin pergi jauh. Ya, akhirnya dengan masyarakat gembira, masyarakat makmur dan syukur, akhirnya warga sekitar ya, meminta kepada musafir tersebut atau yang sering disebut dengan Mbah Mulyo Amin atau Aki Uyut Mulyo Amin ya, untuk memperkenalkan seorang putri, teman-teman ya. Seorang putri, kebetulan warga meminta pada kepala suku ya, atau kepala dusun, beliau punya anak yang sangat cantik jelita untuk dikenalkan sama Mbah Mulyo Amin untuk dipinang menjadi istri ya. Dan beliau atau istri beliau atau anak dari sesepuh ya atau kepala dusun tersebut yang dijadikan istri oleh Mbah Mulyo Amin bernama Dewi Aminah ya teman-teman, atau dikenal dengan Nimas Ayu Dewi Aminah. Sebuah wilayah yang dulu masih sepi, hiduplah seorang wali Allah yang tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ia tak meninggalkan nama, tak menulis kitab, tak memimpin murid. Ia hanya berjalan, menolong seperlunya, lalu menghilang sebelum dikenang. Ia memang dikehendaki untuk tetap rahasia. Orang-orang yang bertemu dengannya merasakan hal yang sama, dada lapang, hati teduh, dan masalah yang pelan-pelan luruh. Tapi setiap orang melihatnya dengan cara berbeda, sesuai keadaan batin masing-masing. Karena itu, lahirlah banyak versi tentang dirinya. Ya teman-teman, itulah perjalanan Mbah Mulyo Amin. Banyak kisah beliau yang dituangkan dalam berbagai versi, teman-teman ya. Cerita beliau, perjalanan beliau, laku lampah beliau yang dituangkan berbagai versi tergantung penguasa makrifat Basir sang penerjemah ya, atau boleh dibilang untuk menembus berkomunikasi batin dengan beliau. Nah, dan di sini adalah kenapa disebut dengan Siramin ya teman-teman ya. Itu ada arti, itu rahasia ya. Yang dimaksud adalah sir adalah sirullah atau kerahasiaan Allah pada alam ini ya. Yang bertaburan, yang masih menjadi tabir kerahasiaan alam dan manusia sampai sekarang ini. Kerahasiaan alam dan manusia yang sampai sekarang ini, sedangkan amin adalah terkabul atau mustajab atau kun payakun dari Allah, segala doa makhluk kepada sang pencipta. Ya teman-teman, itulah misteri perjalanan Mbah Mulyo Amin sampai datang sini. Tapi mohon maaf teman-teman, kebetulan ini kan sejarahnya atau perjalanannya agak panjang, makanya nanti akan saya buat part 2 ya. Part 2 itu ada perjalanan Mbah Mulyo Amin, itu menundukkan ular naga yang ada di gorong-gorong. Kali ini ya, di kali Siramin ini itu ada ular naga ya, yang berada di gorong-gorong, dan buaya putih ya, itu ada 2 lagi ya. Di sini tuh ada beliau menundukkan ular naga, menundukkan buaya,
dengan apa beliau menundukkannya, apakah dengan amalan, apakah dengan senjata, atau dengan kekuatan spiritual. Dan nanti akan saya jabarkan di sesi berikutnya atau di part berikutnya. Dan beliau juga mempunyai mustika, itu pemberian dari mustika naga itu. Nanti akan saya jelaskan juga beliau makannya gimana ya. Karena di sepanjang kali Pemali ini, maaf, kali Siramin ini, itu ada gub kecil teman-teman ya, ada gub kecil yang ditunggu oleh dua orang suami istri, itulah Mbah Buyut Amin sama Mbah Dewi Aminah ya. Dan kenapa ini ada hubungannya dengan Desa Selatri? Karena kebetulan anak dari sinden ya, sinden bernama satu laki-laki, dia dikirim ke Dusun Siramin untuk belajar sama Mbah Buyut Amin. Ya teman-teman, sampai di sini dulu kita mengupas perjalanan Mbah Buyut Amin musafir dari Tuban datang ke Brebes, lebih tepatnya di daerah Dukuh Siramin. Ikuti terus channel kami Hasan Samudra Official. Jangan lupa subscribe, like, komen ke channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.